Berapa banyak mimpimu yang mati hanya karena kamu takut pada kata orang? Halo bro, sobat seperjuangan. Selamat datang kembali di ruang deklarasi kemerdekaan kita. Ada sebuah penyakit yang menyebar lebih cepat dari virus apapun di dunia. Penyakit ini tidak terlihat, tapi gejalanya sangat nyata. Gejalanya adalah mengatakan ya, padahal hatimu berteriak tidak. Gejalanya adalah mengubah cara berpakaian, cara bicara, bahkan caramu tertawa, hanya agar diterima oleh sebuah kelompok. Gejalanya adalah rasa cemas yang terus-menerus menggerogoti pikiran, bertanya-tanya, apakah mereka menyukaiku? Apa yang mereka pikirkan tentangku? Penyakit ini bernama butuh disukai, dan ia adalah belenggu paling berat yang menghalangi kita untuk hidup secara otentik. Kita menjadi people pleaser, pemain akrobat yang berusaha menyeimbangkan ekspektasi semua orang, dan akhirnya kita jatuh, lelah, dan kehilangan arah. Hari ini kita akan membahas obat penawarnya. Sebuah konsep yang pada awalnya mungkin terdengar radikal, bahkan egois. Konsep ini adalah keberanian untuk tidak disukai. Ini bukan izin untuk menjadi brengsek atau tidak peduli pada orang lain. Bukan. Ini adalah izin untuk berhenti menyerahkan kendali kebahagiaan dan harga dirimu ke tangan orang lain. Ini adalah kunci terakhir untuk membuka gerbang kebebasan sejati. Mari kita bedah 3 pilar utamanya. Pilar pertama, pemisahan tugas. Your business versus my business. Pilar pertama adalah sebuah revolusi cara berpikir yang diajarkan oleh psikolog Alfred Adler. Konsep ini bernama pemisahan tugas. Idenya sederhana, namun sangat mendalam. Idenya adalah dalam setiap interaksi, kita harus bisa membedakan dengan jelas mana tugas kita dan mana tugas orang lain. Tugas kita adalah hal-hal yang hanya bisa kita kontrol. Pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Tugas orang lain adalah hal-hal yang hanya mereka bisa kontrol. Pikiran mereka, perasaan mereka, dan tindakan mereka. Contoh sederhana, tugasmu adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang sopan dan jujur. Bagaimana orang lain bereaksi terhadap kebenaran itu? Apakah mereka marah, sedih, atau setuju? Itu adalah tugas mereka, bukan tugasmu. Kamu tidak bisa mengontrolnya. Saat kamu takut pada kata orang, kamu sedang mencoba mengambil alih tugas yang bukan milikmu. Kamu mencoba mengontrol persepsi dan penilaian orang lain. Ini adalah pekerjaan yang mustahil dan dijamin akan membuatmu sengsara. Kamu tidak akan pernah bisa membuat semua orang menyukaimu. Itu fakta. Semakin kamu mencoba, semakin kamu akan kehilangan dirimu. Jadi latih ini. Setiap kali kamu merasa cemas akan penilaian orang lain, tanyakan, ini tugas siapa? Memilih jurusan kuliah sesuai passionmu, tugasmu. Bagaimana pendapat tetangga tentang pilihanmu itu? Tugas mereka. Menolak ajakan teman karena kamu butuh istirahat, tugasmu. Apakah temanmu akan kecewa atau marah? Tugas mereka. Dengan mempraktikkan pemisahan tugas, kamu menarik sebuah garis batas yang sehat. Kamu berhenti mencampuri urusan yang tidak bisa kamu kendalikan, dan kamu bisa memfokuskan seluruh energimu untuk melakukan tugasmu sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu menjalani hidupmu secara otentik sesuai dengan kompas batinmu. Pilar kedua, semua masalah adalah masalah hubungan interpersonal. Pilar kedua membantu kita memahami mengapa rasa takut ini begitu kuat. Adler menyatakan bahwa semua masalah pada dasarnya adalah masalah hubungan interpersonal. Coba pikirkan, rasa cemas, minder, marah, sedih, semua perasaan negatif ini hampir selalu muncul dalam konteks hubungan kita dengan orang lain. Kita tidak merasa minder saat sendirian di hutan. Kita merasa minder saat membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Ketakutan untuk tidak disukai adalah ketakutan akan rusaknya sebuah hubungan. Sejak zaman purba, diusir dari kelompok berarti kematian. Jadi, otak kita terprogram untuk melakukan apapun agar tetap diterima. Namun di dunia modern, ketakutan ini menjadi tidak proporsional. Kita takut dibenci oleh orang yang bahkan tidak kita kenal di internet. Memahami bahwa ini semua adalah masalah hubungan interpersonal memberimu kekuatan. Kamu bisa mulai memilih medan perangmu. Hubungan mana yang benar-benar penting untuk kamu jaga dengan tulus, misalnya keluarga inti atau sahabat sejati. Dan hubungan mana yang sebenarnya hanya ilusi atau formalitas.
Kamu akan sadar bahwa berusaha menyenangkan semua orang berarti kamu tidak benar-benar membangun hubungan yang tulus dengan siapapun. Kamu hanya memakai topeng yang berbeda untuk orang yang berbeda. Keberanian untuk tidak disukai berarti kamu berani menunjukkan wajah aslimu. Konsekuensinya, beberapa orang mungkin akan pergi. Mereka yang menyukai topengmu akan dikecewakan saat melihat wajah aslimu. Tapi orang-orang yang tetap tinggal, merekalah orang-orang yang menyukaimu apa adanya. Dan hubungan seperti itulah yang jauh lebih berharga dan menyehatkan. Pilar ketiga, kebebasan adalah tidak disukai oleh seseorang. Pilar ketiga ini adalah kesimpulan logis dari semuanya. Ini adalah puncak dari keberanian. Sadar sepenuhnya bahwa bukti dari kebebasanmu adalah fakta bahwa ada seseorang di luar sana yang tidak menyukaimu. Jika semua orang menyukaimu, jika tidak ada satupun yang pernah mengkritik atau tidak setuju denganmu, itu bukan tanda bahwa kamu orang baik. Itu adalah tanda bahwa kamu terus-menerus mengorbankan keinginan dan nilaimu demi mendapatkan persetujuan dari semua orang. Kamu menjalani hidup yang rata-rata, yang aman, yang membosankan, yang bukan milikmu. Saat kamu mulai mengikuti kompas batinmu dengan jujur, saat kamu mulai mempraktikkan pemisahan tugas, kamu pasti akan membuat beberapa orang tidak nyaman. Kamu akan menyinggung mereka yang terbiasa dengan versi dirimu yang penurut. Kamu akan membuat iri mereka yang tidak punya keberanian sepertimu. Kamu akan dibenci oleh mereka yang keyakinanmu kamu tanteng hanya dengan caramu menjalani hidup. Terima itu. Anggaplah itu sebagai sebuah lencana kehormatan. Ketidaksukaan dari beberapa orang adalah harga yang harus kamu bayar untuk mendapatkan kebebasanmu, dan itu adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan biaya yang harus kamu bayar jika kamu mengorbankan seluruh hidupmu hanya untuk menjadi figuran yang disukai dalam drama orang lain. Bro, kebahagiaan sejati dan harga diri yang kokoh tidak akan pernah ditemukan di dalam tepuk tangan atau anggukan kepala orang lain. Ia hanya ditemukan di dalam keselarasan antara apa yang kamu yakini dan apa yang kamu lakukan. Berhenti bertanya, bagaimana caranya agar mereka menyukaiku? Mulailah bertanya, apakah aku menyukai diriku saat aku melakukan ini? Itulah satu-satunya persetujuan yang benar-benar penting. Keberanian untuk tidak disukai adalah keberanian untuk akhirnya memilih dirimu sendiri. Sekarang, saya punya tugas untukmu. Ini adalah langkah pertamamu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Tulis di kolom komentar satu kata orang atau ekspektasi dari luar yang akan kamu abaikan mulai hari ini. Mari kita saling menguatkan. Dan jika kamu kenal seseorang yang kamu tahu sedang terpenjara oleh rasa takut ini, jadilah teman yang memberinya kunci. Share video ini padanya. Terakhir, jika kamu ingin terus berjalan di jalan kebebasan ini bersama, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.